DJ Utuh Remix. Mistake after mistake, it's safer if I distance myself. If there's a way for me to not do what I have done for so long. Don't be sorry if you know that I love me. I hope that you know me well enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Anida Azhara Villa Putri dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 3A. Jadi, tujuan aku membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tema dan judul yang aku ambil untuk video ini adalah teknologi yang sering kita dengar dengan istilah IT itu merupakan singkatan atau akronim dari informasi dan teknologi. Setiap saat mungkin kita tidak akan pernah lepas dari perannya teknologi informasi. Contohnya seperti menggunakan handphone dalam keseharian kita, seperti browsing, melihat video, mencari-cari berita atau membaca berita. Atau lain dari teknologi informasi yaitu seperti TV, seperti radio, komputer, dan juga perangkat elektronik lainnya. Apa sih definisi teknologi menurut para ahli? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, ada McKeown 2001. Menurut beliau, teknologi informasi merujuk pada seluruh teknologi yang digunakan dalam sehari-hari, yaitu untuk menyimpan, untuk menciptakan, untuk mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Yang kedua, yaitu William 2005. Menurut beliau, teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum menggambarkan setiap teknologi untuk menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyampaikan informasi. Dan yang ketiga, Martin, ada Browns, ada DHS, ada Hoffer, ada Perkins 2005. Mereka menjelaskan bahwa informasi merupakan kombinasi dari teknologi komputer, dari perangkat kerasnya dan juga perangkat lunaknya, untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan transmisi informasi. Teknologi adalah konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan juga penelitian. Berasal dari mana sih istilah teknologi? Istilah teknologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu tekne yang berarti kerajinan dan logia yang berarti studi tentang sesuatu. Adapun beberapa contoh teknologi yaitu ada teknologi informasi, ada teknologi medis, bioteknologi, dan lain-lain. Teknologi juga memiliki peran yang penting di bidang utama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan teknologi informasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Contohnya yaitu di dalam bidang pendidikan. Kenapa di dalam bidang pendidikan? Teknologi dalam bidang pembelajaran terus-menerus mengalami perkembangan karena seiring berkembangnya zaman. Berbicara tentang teknologi informasi, bagi kita yang menggunakan internet merupakan sumber belajar dan sebagai alat komunikasi yang murah. Karena memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang ataupun lebih. Dengan karakteristik internet ini, memungkinkan adanya proses belajar mengajar jarak jauh. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika adanya virus COVID-19, di mana kami semua harus menjaga jarak antara satu sama lain. Disitulah salah satu peran internet dalam menempati perannya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, memungkinkan adanya proses belajar dan mengajar jarak jauh, yaitu dengan memanfaatkan internet untuk melakukan proses belajar dan mengajar. Contohnya, seperti melakukan game meet atau Zoom, juga menggunakan Google Classroom. Selanjutnya, yaitu ada contoh peran teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Salah satu contoh peranan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, yaitu seperti kartu cerdas, atau yang biasa disebut dengan smart card, yaitu seperti BPJS. Apa sih gunanya smart card ini? Jadi, dengan adanya kartu ini,
para medis mengetahui riwayat penyakit pasiennya. Oke, kita bahas selanjutnya. Itu ada sektor perbankan. Pasti teman-teman semua tahu apa peranan teknologi informasi dalam sektor perbankan. Contoh peranan teknologi informasi dalam sektor perbankan ini, salah satunya yaitu m-banking. Pasti teman-teman juga banyak yang memiliki m-banking ini, tidak hanya dari kalangan remaja, tapi orang tua pun banyak yang memilikinya sekarang. Di mana telah dilakukannya transaksi perbankan melalui internet. Kegunaan m-banking ini ialah yaitu untuk mempermudah, untuk mentransfer uang, pengecekan saldo, transfer antar bank, bayar tagihan, pemindah bukuan, informasi rekening. Selanjutnya, itu ada dalam bidang bisnis. Dalam dunia bisnis, erat kaitannya dengan transaksi jual beli. Teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau yang biasa kita sebut dengan e-commerce. E-commerce adalah penjualan, penyebaran, pembelian, dan juga pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Biasanya, perdagangan online ini juga membutuhkan basis data ataupun surat-surat elektronik untuk memverifikasi dan agar kita bisa membeli ataupun berdagang di e-commerce tersebut. Contoh e-commerce yang sering digunakan oleh banyak orang yaitu seperti Shopee, seperti Lazada, seperti Tokopedia, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu perusahaan. Penerapan teknologi informasi juga diterapkan oleh para usahawan. Itu semua karena kebutuhan efisiensi, waktu, dan juga biaya, dan menyebabkan setiap pelaku usaha perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerjanya. Selanjutnya, aku akan membahas tentang tujuan teknologi informasi. Apa aja sih tujuan teknologi informasi? Memecahkan masalah. Kehadiran serta perkembangan dunia iptek demikian pesat ini telah memberikan banyak manfaat jasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut fisik yang cukup berat, namun kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin yang otomatis. Ditemukan pula formulasi-formulasi baru, sitas komputer seolah sudah mampu menggeser sisi kemampuan otak manusia, berbagai bidang ilmu dan juga aktivitas. Namun manusia juga tidak bisa pula untuk menipu diri sendiri, bahwa kenyataannya iptek tidak hanya memberikan hal positif pada manusia dan perkembangan zaman, tetapi juga memberikan hal negatif dan malapetaka di manusia. Selanjutnya yaitu ada membuka kreativitas. Kreativitas pada intinya merupakan kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Salah satunya itu dengan penguasaan teknologi. Dengan penguasaan teknologi ini, kita bisa menuangkan ide dan juga bisa membuat inovasi baru, kreativitas baru. Selanjutnya yaitu ada efektivitas. Biasanya orang menjadikan efektivitas ini adalah suatu pengukur pencapaian dan juga keberhasilan. Aktivitas ini berasal dari kata efektif, berarti ada efeknya, ataupun ada akibatnya, ataupun ada pengaruhnya. Menurut Abdurrahman, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya menghasilkan sebuah pekerjaan yang tepat pada waktunya. Selanjutnya yaitu ada efisiensi. Arti kata efisien dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan arti efisiensi itu sendiri adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Apa menurut teman-teman, efektif dan efisien itu sama? Efektif dan efisien ini jelas berbeda. Arti dari efisiensi ini sendiri ialah do the thing right, yang artinya lebih ke arah melakukan sesuatu dengan benar. Sedangkan arti daripada efektif yaitu do the right thing, yaitu melakukan sesuatu yang benar. Dari pengertian ini, kalian akan memilih yang mana? Efisienkah atau efektifkah?
Saranku, jika melakukan sesuatu lebih baik secara efektif dan efisien, karena kita harus melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Jika kalian ditanya lebih bagus mana antara efektif dan efisien, mungkin jika ditanya antara keduanya, lebih baik efektif ya. Kenapa? Karena jika kita melakukan sesuatu yang efisien, belum tentu efektif. Dari definisi efektif dan efisien ini, pemanfaatan IT ini memberikan manfaat secara efektif dan juga efisien, dan juga membantu kegiatan proses birokrasi dalam proses pembelajaran. Seiring berkembangnya zaman dan juga berkembangnya teknologi informasi, pasti di dalamnya ada sebuah tantangan-tantangan yang entah itu mudah ataupun susah untuk dilewati. Seperti adanya perubahan sosial yang semakin cepat berimplikasi pergeseran-pergeseran nilai manusia. Dia transformasi global lalu merupakan hal positif. Banyak juga seperti hiburan-hiburan yang lepas kendali, juga tidak sedikit ya sajian-sajian yang mungkin itu bisa dibilang kurang mendidik. Kan banyak orang yang meniru perilaku ataupun perkataan dari apa yang mereka lihat di dalam, misal di dalam handphone, video-video yang berseliweran, mungkin yang kurang bermanfaat. Di dalam tantangan-tantangan ini pun ada hal positifnya. Adanya peningkatan produktivitas dan juga kreativitas serta daya saing individu dan juga organisasi dalam menciptakan kreativitas baru dan juga menciptakan teknologi-teknologi yang baru. Dan ada pula peningkatan hard skill dan juga soft skill. Dimaksud dengan soft skill ini yaitu dimana banyak orang sekarang yang mempelajari bahkan mendalami bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik agar mereka bisa menguasai kemampuan untuk berkomunikasi. Adanya teknologi informasi ini oleh orang-orang zaman sekarang dimanfaatkan untuk peluang. Contohnya seperti dagang di e-commerce. Jadi untuk mempermudah antara jual beli, pengiriman, dan juga pembayaran secara elektronik tanpa harus bertatap muka ataupun datang ke outlet tersebut. Dan banyak juga para remaja, anak-anak muda, ataupun anak-anak zaman sekarang yang membuat teknologi-teknologi baru. Menggunakan teknologi buatan anak negeri sendiri, secara tidak langsung kita mendorong dan mendukung kemajuan dalam pembuatan teknologi anak-anak bangsa. Adapun fungsi-fungsi teknologi informasi yaitu capture atau menangkap. Kedua adalah mengolah atau processing. Ketiga yaitu menyimpan atau storage. Yang keempat yaitu mencari kembali atau retrieval. Jadi kesimpulan dari video ini adalah yang diharapkan dari sebuah kemajuan teknologi informasi itu percepatan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Teknologi informasi sudah sedemikian pesat berkembang sehingga kita susah untuk mengontrolnya. Hampir setiap detik dari produk teknologi informasi diciptakan di semua bagian dunia. Kita harus bisa menghargai perkembangan teknologi informasi ini karena adanya perkembangan teknologi informasi ini pasti akan membantu berjalannya kehidupan manusia. Sekian dari aku tentang penjelasan teknologi informasi dalam aktivitas manusia. Bila ada salah kata ataupun salah penjelasan ataupun kurang, mohon dimaafkan dan mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Terima kasih. Wanida Azhar izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah menonton. DJ Uto Remix. Mistake after mistake, it's safer if I distance myself. If there's a way for me to not do what Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue jedotin lo!